Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita nikmat yang cukup banyak, sehingga dengan sebab demikian kita diberikan kemampuan terutama untuk melaksanakan aktivitas kita. Kemudian salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik, pada pagi hari ini kita memulai ujian praktek sorob. Seperti yang dibilang sebelumnya ya, bahwa ujian sorob itu dimulai materinya adalah hafalan sulasi mujarrad. Ya, wazan sulasi mujarrad. Yang 6 itu menjadi dia pecahannya menjadi ada 12. Ya, itu aja. Nah, kalau yang untuk ujian tulisan nanti disampaikan insyaallah kisi-kisinya. Nanti kalian akan menjawab latihan-latihan. Nanti ada sekitar nanti ada sekitar 25 soal nanti yang harus kalian kerjakan. Maksudnya kisi-kisinya. Nanti di antara yang 25 nanti akan keluar di waktu ujian gitu kan. Nggak ada. Pilihan ganda semua. Jadi nanti bisa kalian pelajari ya. Insyaallah nanti secepatnya Ustaz bagikan kisi-kisinya. Terutama kalian juga berusaha untuk membaca buku yang kita pelajari, ulang-ulang terus ya kan. Baik. Jadi pada hari ini kita sudah mulai uji praktek bagi kelompok berapa ini? 1. 2. Jadi yang 2 hari ini adalah langsung uji prakteknya, langsung lisan ya, menyetorkan hafalan sulasi mujarradnya gitu kan. Berapa semampunya, nanti itulah hasil ujiannya, begitu kan. Semakin tinggi dia tingkat hafalannya, semakin sempurna maka juga nilainya sempurna. Baik, jadi silakan aja jangan takut kalau untuk ujian karena belum hafal semua Ustaz, nggak apa-apa, maju aja. Nilainya paling tinggi 100. Kalau paling rendah ya berapa ya, bisa 10. Ya kan. PKM 70 75 ya. Umum antara 2 itu ya. Iya, 70 atau 75. Antara umum sama agama kadang beda dia. Baik. Jadi Ustaz nanti panggil namanya ya. Yang panggil namanya maka maju ke depan, mau tak mau harus mau gitu kan. Iya, harus mau. Enggak bisa. Tidak ada lagi cerita nggak bisa Ustaz, anak tak mau Ustaz ke depan, nggak bisa, nggak ada. Karena udah disampaikan sebelumnya kan bahwa kita uji praktek itu materinya. Jadi kalau dia nggak juga hafal berarti memang salah sendiri, ya malas belajar itu ya kan. Juga yang di rumah pas hari Rabu atau Kamis ya. Hari ini berapa les? Hari ini berapa les? Hari ini 2 les. Iya. Ada lagi nanti kan? Berapa les lagi? Berarti 3 les ini semuanya kan? 3 les. Terus hari Rabu? Selasa? Nggak ada. Hari Kamis saja. Kamis berapa les? Oh, 5 semuanya. 3, 4, 5. Enggak lah. Enggak, apa lagi? Tinggal dia hanya merojaah aja untuk ujian tulisan. Merojaah, ada yang enggak paham. Jadi di sini dia tetap datang ya kan, hanya baca buku aja dia merojaah. Baik, untuk hemat waktu ya, jangan terbuang waktu kita, langsung aja kita manggil namanya ya. Dari sepertinya.
ujian praktek. Baik, tanggal lamanya dari Ilham Harista. Ah, bisa? Bisa. Coba sini. Nampakkan videonya. Udah. Ya, silakan. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun ila yaf'alu fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun ila yaf'alu fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun ila yaf'alu fa'ila yafilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun ila yaf'al. Nah, barakallahu fik. Duduk. Ya. Berikutnya Syatir. Ustaz, kan yang bab 5 ini kan ada satu ini fa'ilun kan. Kalau diganti fa'ilun boleh? Apa yang diganti? Bisa. Enggak, yang keempat ini. Yang kode 5 tapi yang keempat. Yang bersen keempat. Bisa kan? Bisa. Enggak bisa. Apa yang diganti? Ini. Jadi ganti main ini enggak bisa. Mana bisa kita ganti? Emang itu apa nih ya? Enggak bisa. Emang udah begitu dia. Tinggal beda aja itu. Fa'ilun itu bedanya kan? Ya, silakan. Mana yang perlu fa'al fa'ilun maf'ulun wala taf'ul. Maf'ilun mif'alun. Wa ila yaf'ilu. Fa'ala. Ulang. Ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun wala taf'ul. Maf'ulun mif'alun mif'alun. Wa ila yaf'ilu. Salah. Ya, terus. 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 Ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Ini bab yang dulu. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun la taf'al maf'ulun maf'ulun mif'alun ila yaf'alu fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun mif'il la taf'il Salah banyak. Udahlah, duduk. Iya, banyak salah. Miftahu Zikra? Ada? Hah? Ya, sini. Pakai merah. Ada. Pecah. Silakan.
Nggak hafal. Kenapa dia hafal? Nggak nengok video. Jadi ngapain? Kamu sibuk kali gitu, nggak bisa nengok video. Hah? Wajib nengok video ya, biar tahu informasinya. Kalau gitu kayak mana kamu nih? Yang lain juga ya, yang di rumah ya. Jangan sampai nggak tahu. Besok ya bagi hari Kamis ya. Hari Kamis yang apa namanya? Yang belum, jangan lupa sampai nggak hafal lagi. Harus hafal itu. Kayak jadi gimana? Hari Kamis. Masuk kamu ke Kamis? Masuk ya Kamis? Enggak kan? Enggak masuk. Masuk mana? Gimana mau store? Tapi enggak masuk. Gimana caranya? Tapi enggak masuk, hah? Jam kedua. Jam kedua ya. Oke. Duduk. Gantian. Humam. Cepat. Mana humam? Adanya. Ada dua rupanya, satu kan? Jadi kok Muhammad Humam Azrafa Khalil Hendra Hafizahullah Ta'ala. Cepat, sini. Ma mana humam? Sini, sini. Hah? Kenapa belum hafal? Hah? Sini, sini, sini. Bingung? Apanya bingung? Cepat, cepat, cepat. Baca lo. Baca, baca. Cepat. Pola pertama, cepat. Apa bunyinya? Karena saya bilang hari itu ke bawah dia, bukan ke samping. Kelompoknya ke bawah, bukan ke samping. Ini kan kelompok nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 6. Ada 6 kelompok dia, 6 grup. Jadi kalau nanti ke samping kalian gimana ngapalnya? Salah itu, nggak tepat dia. Jadi cara ngapalnya adalah atas ke bawah cara ngapalnya. Atas ke bawah. Jadi kayak mana? Udah hafal belum? Les kedua ya, kalau masih sempat waktunya. Nah, duduk. Tapi ini udah berkurang nilainya. Yang udah dipanggil namanya, tapi dia nggak bisa, nilainya berkurang, nggak asli lagi. Nah, dia dianggap sudah istilahnya remedial dianggap. Makanya rugi kan? Udah dibilangin dari awal. Ini praktek. Muhammad Rozan. Nah. Ya. Cepat. Udah. Cuma itu aja bisa. Ya nanti S2 lagi ya. Enggak lengkap itu. Enggak tepat apanya, polanya enggak tepat. Seharusnya yaf'alu jadi yaf'alu. Enggak tepat.
Kalau dia majhul, tengok itu sama semua itu. Sama semua kan? Sama semua dia kalau majhul. Madi majhul sama mudhari majhul sama semua. Fu'ila yuf'alu, fu'ila yuf'alu. Tengok kan ada yang sampai beda. Jangan sampai salah lagi kalau udah majhulnya. Fu'ila yuf'alu fi'lam ya. Gitu semua dia. Jangan lagi fu'ila yaf'alu. Kok beda kayak gitu? Kalau gampang semua. Kemudian yang bedanya apa di fi'il madhi sama fi'il mudhari? Tiga sama fi'il madhinya. Nah, fi'il amr sama semua. Ada juga sedikit bedanya ya kan? Ada sama ada enggak? Uf'ul ada 2 kali. 1 sama 5 uf'ul. If'il ada 2 kali. 2 sama 6. If'al sama. Jadi dua-dua sama. Nah, dua-dua sama. Jadi itu kode harus antum perhatikan. Kode-kodenya itu, oh itu gampang itu, udah sama. Kemudian kalau fi'il nahinya la taf'ul ada 2 kali. La taf'il ada 2 kali juga. La taf'al sama, dua-dua juga. Apalagi isim zaman. Isim zaman, isim makan. Iya, cuma beda 2 kan. Maf'alun. Kecuali di berapa? Selang-seling dia. Kedua sama yang ke-6 ya kan. Dah, itu aja kodenya. Kalau isim alat, sama semua. Udah, berarti 3 yang di bawah sama semua. Mif'alun semuanya. Isim alat, madi majhul, mudhari majhul sama semua. Ingat aja dulu pola pertama. Pola pertama apa? Mif'alun. Isim alatnya. Madi majhulnya apa? Fu'ila. Mudhari'nya apa? Yuf'alu. Nah, kalau ini nggak tahu juga, ya ini parah kali lah pula. Masa pula ada sama berulang terus salah-salah. Itu kodenya itu. Jadi 3 yang di bawah udah aman, udah tahu semua. Nah, tahu satu, tahulah semuanya. Tahu pola pertama, tahulah pola berikutnya. Mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Itu dia, sama semuanya. Base. Berarti tinggal dari madi maklum sama isim makan. Itu yang enggak ada perbedaan sedikit ya. Isim maf'ul sama juga. Sama kan? Maf'ulun sama semua. Isim fa'il sama semua kecuali di pola 6. Udah banyak kali yang sama. Kalau yang sama nih banyak, itu terbantu kalian untuk menghafalnya. Karena banyak sama, banyak serupa. Paham? Kira-kira cara ngapalnya. Jadi kalian kuasai dulu yang sama-sama itu. Yang pastinya pertama adalah 3 terakhir itu sama, udah aman. Itu disimpan itu dah. Jangan lagi dihafal itu. Ngapain hafal lagi? Sama semua. Apalagi isim maf'ulnya sama semua. Makanya harus tahu kalian urutannya. Fi'il madhi, mudhari, masdar harus tahu. Isim fa'il, isim maf'ul, amar, nahi, makan, zaman, alat, madi majhul, madi mudhari. Harus tahu dia urutannya. Jadi kalian tergambar, oh madi begini, mudhari begini. Kalau bisa ya nanti berikutnya sampai yang di rumah juga ya, sebutkan kayak gitu. Madhi, fa'ala, ya kan? Mudhari, yaf'ilu, gitu kan. Masdar, fa'lan, seperti itu. Jadi jelas dia. Sambil kalian juga faham apa yang kalian sebutkan itu. Oh ini madi, ini mudhari. Kadang-kadang ada anak yang hafal dia. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Itu fa'ala itu apa? Sigohnya nggak tahu dia. Itu fa'lan apa sigohnya? Fa'lan entah Ustaz. Mudhari mungkin katanya. Fa'lan mudhari. Jadi kalau bisa hafal semua biar tahu kalian mana yang madi mana mudhari. Kenapa? Kalau ini kalian nggak hafal nanti sulit kalian untuk mengikuti selanjutnya nih. Ini masih banyak lagi buku kita ini ya. Apalagi ini tasrif dasar namanya kan.
Berarti nanti ada yang kedua bukunya, tasrif menengah, tasrif lanjutan, ada 3 buku ini. Ya kan? Jadi kalau ijazah dasarnya nggak akan kuasai, nanti bagaimana akan mengikutinya? Ya. Akhirnya kalian itu sebagai siswa yang tamat sebelum masanya. Apa maksudnya? Maksudnya apa itu? Tamat sebelum masanya. Pensiun dini dia. Nggak tahan dia, cabut dia, pindah sekolah. Iya, banyak kali Ustadz napalan. Makanya pelan-pelan dari sini dulu, dari sulasi mujarad, sulasi mazid, pelan-pelan dikuasai. Ya, jadi artinya kalian itu nggak ada lagi istilahnya menghabiskan waktu dengan main HP. Nggak ada lagi itu. Diri kalian itu sibuk dengan pelajaran tuh setiap hari. Kecuali hari Ahad lah mungkin. Kalian main bola. Iya, karena kalau main HP terus kalian nggak ada gunanya main HP terus. Habis dengan sia-sia main HP kan? Habis waktu. Ilmu nggak dapat. Kadang-kadang yang di rumah ini kadang nggak tahu kita ini. Ya kan? Kita kira dia nengok video, Ustadz. Nyata nengok video aja udah skipnya video Ustadz. Nonton awalnya, di skipnya sampai ke ujung. Nanti pas laporan absen sudah mendengarkan video pelajaran hari ini Ustadz Zainuddin. Sudah, tapi di skip awalnya sama ujungnya. Bukan dari awal dia nengok utuh sampai habis gitu kan. Nah, itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Anak-anak yang skip video Ustadz berdosa dia. Iya, enak aja Ustadz capek sini menyampaikannya, dia skipnya jadi Ustadz. Lompatinya, kan wajar namanya itu. Mana boleh kayak gitu. Makanya nggak berkah ilmu dia. Iya. Anak-anak yang nggak menghormati gurunya, nggak berkah ilmunya itu. Hati-hatilah kalian. Karena guru ini seperti dokter. Kalau dokter nggak dipatuhi nasihatnya, Pak, nanti kalau Bapak makan obat 3 kali sehari ya, dibantai 4 kali sehari, overdosis. Atau dia disuruh dokternya makan obat 3 kali sehari, dimakannya cuma 1 aja, malas dia. Nggak sembuh-sembuh kan? Nggak sembuh-sembuh obatnya, apanya penyakitnya. Kenapa ada aturan dari dokter seperti itu gitu kan? Gitulah guru. Anak yang tidak patuh kepada gurunya, tak menghormati, maka tunggulah masa kebodohnya datang. Pas ujian terbodoh dia, nggak tahu apa-apa. Pas waktu ujian dia diam menunggu datang wahyu dari malaikat. Mana mungkin kan? Mana mungkin? Nunggu dia datang ilham. Ya kan? Datang kalau bahasa Jawa itu bisikan. Bisikan jawaban. Itu nggak mungkin. Makanya kalau kalian nggak belajar sungguh-sungguh, nggak ada cerita itu, nggak dapat itu. Jadi ujian itu sebenarnya apa? Untuk menguji kemampuan kalian yang selama hari ini kamu pelajari. Jadi artinya bukan ujian itu yang kalian kejar, bukan. Jadi kalau ada anak setiap ujian baru sibuk dia menghafal, itu salah. Nanti habis ujian hilang ilmunya itu nanti. Betul. Pas mau ujian dia sibuk dia menghafal segala macam. Nanti habis ujian hilang ilmunya semua. Ilmu sulasi mujaradnya hilang semuanya. Tanyalah sama dia. Setelah habis ujian, Ustaz itu. Udah sering Ustaz membuktikan gitu anak itu. Coba sekarang. Lupa Ustaz. Anak waktu ujian bisa Ustaz. Waktu ujian dia bisa. Karena memang dia tujuan untuk apa? Menghafal untuk ujian. Bukan untuk belajar, untuk mengetahui, untuk menghilangkan kebodohan dia. Bukan itu tujuan dia. Akhirnya udah untuk ujian aja. Itu makanya dari awal dibilang niat itu yang kita menentukan kita. Kalau niatnya udah salah, maka nanti hasilnya apa? Salah juga. Niatnya ngapain di sini? Untuk belajar, insya Allah dapat ilmu dia. Baik, lanjutkan lagi.
Berikutnya si Muhammad Rizky Fauzan. Sini. Kok soalnya kuat. Belum hafal juga. Kemana selama hari ini? Di rumah. Di rumahnya. Nggak sempat ngapal. Sorob ini hafalan dia banyak, ya kan? Ya. Kalau nggak hafal nggak bisa. Gimana cara? Namanya wazan, rumus dia. Itu nanti yang dicocokkan pada yang lain. Jadi wajib hafal ya, wajib hafal. Ulang-ulang aja, ulang-ulang, dia lihat, ya kan. Baik, duduk. Nanti jelas dua harus bisa ya. Zaki Al-Hafiz, Karatang. Najib Sultan apa? Najib Sutran. Bukan Sultan kan? Sekarang zamannya Sultan ini. Iya. Sini lagi. Iya, silakan. Itu pun salah. Iya, salah. Kalau si maf'ulnya sampai nggak dapat. Seharusnya maf'ulun itu isim maf'ul. Panjang maf'nya mif'alun pula jadinya. Cepat kan lompat ya ke si malat. Dari fa'ilun jadi mif'alun. Mungkin dia maksud dia isim maf'ul, cuman kurang panjang u-nya. Maf'ulun itu isim maf'ul. Kan sama semua itu mah. Maf'ulun. Isim fa'il fa'ilun. Isim masdar fa'lan. Mudah semua. Fa'lan. Yang bedanya apa? Madi masa mudhari'nya. Fa'ala yaf'ulu yang pertama. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan. Fa'ilun, maf'ulun. Panjang. Maf'ulun. Panjang semuanya. Ya, nanti lagi ya. Nasrul. Ya, silakan. Fa'ila yaf'alu fa'lan.
fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fa'ila yaf'alu fa'ula yaf'alu fa'lan fa'ula yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'ulun 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 fa'ila yaf'alu. Nah, barakallahu fiik. Kayak gitu ya. Jadi nampak dia yang mana yang panjang fa'ilun maf'ulun, mana dia? Harus beda kan? Paham ya? Santai aja, jangan buru-buru. Kalaupun mau buru-buru bisa aja, tapi kan harus lancar semua, harus benar semua. Ada tuh di YouTube itu. Anak-anak santri mentasrifkan ya. Isim fa'il, isim maf'ul dengan cepat sekali. Tapi betul semua, yang pendeknya gitu. Mana yang panjangnya kan maf'ulun, maf'ulun. Itu timbangan dia. Nanti kalau salah wazannya, salah semua untuk mauzunnya. Ya, berikutnya Rizki. Ada Rizki Nanda? Gak ada? Afriza. Gak ada? Zaidan? Hah? Gak ada juga. Berarti cuma 3 orang hari ini ya yang lulus. Yang lulus 3 orang. Waktu udah mau habis ya. Baik, nanti sisanya lagi di les berikutnya. Usahakan bisa ya. Usahakan bisa. Iyalah. Mudah, insya Allah mudah. Kalau kalian coba aja lah. Karena tadi kunci dia kasih tahu kan, yang sama itu kan 3 di bawah sama semua udah. Jangan lagi bingung. Jangan lagi salah-salah menyebutkannya. Mif'alun semuanya sampai 6 pola. Terus madi majhulnya fu'ila semuanya. Mudhari majhulnya yuf'alu semuanya. Udah terbantu tuh 3 itu. Berarti nggak semua yang dihafal kan gitu. Cukup 1 pola aja mewakili untuk semua. Isim maf'ul juga terbantu lagi 4. Maf'ulun semuanya. Maf'ulun. Isim fa'il juga kecuali di pola 5. Pola 5 kan? Nah, itu beda sedih pola 5. Fa'ilun. Lainnya fa'ilun, dah mewakili semuanya kecuali 1 biji tadi kan. Fa'ilun. Nah, itu terbantu semua. Masdar juga sama, fa'lan. 1 yang salah kan? Nah, yang ber-5 juga sama, fu'lan. Nah, berarti mudah, enggak semua akan hafal. Itu cara menghafal kayak gitu. Ada yang sama, berarti itu sudah mewakili. Jadi cuma berapa lagi yang kalian hafal? Fi'il amar, madi, mudhari, ya kan? Fi'il amar, fi'il nahyi pun mirip-miripnya dia, dua-dua yang sama. Amar juga dua-dua yang sama. Berarti fokuskan ke situ. Fokuskan yang enggak ada yang sama itu. Disitulah caranya menghafal. Jangan Ustaz, ya Allah Ustaz, rapat kali Ustaz, banyak sekali Ustaz, gimana cara ngapalnya ini? Dia belum cobanya udah bingung dia sendiri. Ya Allah Ustaz, sama semua Ustaz, gelap semua Ustaz, nggak nampak lagi Ustaz. Gimana caranya? Itu dia udah apa? Sudah negatif dulu sama pelajaran. Sama dengan seseorang, kalau dia suzon dulu sama kawannya, sama si A, udah bersangka dulu sama kawannya, sama si A itu kan, negatif terus pikiran dia. Akhirnya hasilnya juga negatif. Dia juga nanti energinya juga negatif sama kita. Berbalik dia, berbalas. Hati-hatilah kalian. Makanya sama kawan itu baik sangka aja kalian. Baik sangka aja, jangan kalian buruk sangka sama dia. Nanti apa? Itu akan menghasilkan energi juga yang negatif juga nanti akhirnya. Sama ini juga. Kita udah duluan menyerah. Belum coba ini kan. Gimana ini ya? Akhirnya otak kita menyimpulkan nggak bisa.
nggak bisa lah nih, nggak bisa udah, ini udah habis, selesai udah. Hati-hati, otak ini akan merekam kita, merekam apa yang kita pikirkan, apa yang kita buat, jadi rekamnya. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh, Bismillah gitu kan, Bismillah, ya Allah, bantulah ana ya Allah, menghafal ini ya Allah, berulang-ulang, akhirnya otak menyimpulkan ini perlu nih, disimpannya. Kalau enggak di recyclebennya kan, dibuangnya, ya di skipnya gitu kan. Jadi perlu sabar lah, namanya belajar harus sabar lah, ya harus sabar belajar itu. Kalau nggak sabar ya makan Indomie lah, tinggal dikasih air aja, udah masak matang ya kan. Atau langsung nggak tanpa air lagi makan Indomie, langsung campurkan bumbunya. Itu orang-orang nggak sabar namanya itu, nampak kali kan. Coba orang sabar, masak nasi dulu kan. Tahu dia nasi itu lebih bagus pada Indomie kan begitu. Dia apa namanya, dicuci dulu berasnya. Nanti ikannya juga disiangi, dibersihkan. Lama baru bisa bisa makan enak pakai ikan gitu. Apalagi daging rendang gitu kan. Lama kali. Coba kalau orang nggak sabar, tinggal beli aja katanya. Tinggal beli aja dia. Padahal yang beli belum tentu sehat. Atau belum tentu halal, belum tentu terjamin, ada micinnya mungkin, kalau perlu mau makan. Jadi usahakanlah kalian untuk belajar sabar lah. Pertama ini dalam belajar ini bersabar, itu kan. Ustaz dulu pertama belajar ini kelas apa? Kelas 3 ibtidaiyah. Berarti kelas 3. Ustaz dulu kelas 3 ibtidaiyah itu berarti kelas 2 masuknya. Kelas 2 SD, kelas 2 SD masuk ibtidaiyah. Apa itu? Berarti kelas berapa ya? Kelas 4 lah. Kelas 4 SD Ustadz udah disuruh ngapal ini. Ya, fa'alu itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya ya yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, seperti itu. Dihafal semuanya. Nanti kalau nggak dapat dicubit Ustadz. Sakit kali. Sakit ini cubit nih. Suruh berdiri sampai dapat. Itu masih kelas 4 SD Ustadz tuh. Dulu ada namanya madrasah sekolahnya, sekarang ada lagi madrasah. Jadi kalau pagi sekolah negeri, ya kan, negeri sampai siang, nanti habis siang, habis zuhur gitu kan, baru ke madrasah sampai sore. Nah gitu dulu kalau Ustaz belajarnya. Sampai juga tingkat SMP, sanawiyah namanya, belajar lagi sorob. Aliyah juga seperti itu, belajar lagi nahu. Itu juga Ustaz apa namanya? Bolak-balik ke situ aja bikinnya kan. Baik, barakallahu fikum. Jadi sebagaimana Ustadz dulu juga bersabar, susah payah menghafalnya, juga kamu seperti juga lah, sama lah gitu kan. Ya harus sama kayak gitu kan. Jadi Ustadz sekarang ini bisa jumpa kalian karena Ustadz telah bersabar menunggu itu, menunggu hari itu, menunggu jadi guru. Dulu Ustadz ada guru Ustadz ya kan, Ustadz pengen kayak gitu nanti jadi guru, mengamalkan ilmunya lagi supaya ilmunya jangan hilang. Jadi kalau lihat nanti kuliahnya atau sekolahnya STM pula itu kan, mesin, akhirnya hilang ilmu ini, hilanglah ilmu tasrifnya. Tapi kalau nanti jadi guru nggak mengajarin lagi nanti insya Allah, jadi nggak hilang lagi ilmunya insya Allah. Taib, istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.